pramuka fundamental itu sendiri adalah merupakan dasar ya, fundamental. Kalau mungkin dalam sebuah bangunan kan fundamennya, pondasinya. Jadi dalam pramuka ya memang ini yang harus kita awal tahu. Memang materinya mungkin agak berat, tapi sebenarnya tidak. Nanti di dalamnya kita akan tetap bermain-main lagi, bermain supaya tidak bosan. Oke. Istilah dan definisi mungkin ini kakak-kakak kadang-kadang kurang memperhatikan. Pramuka ada pendidikan kepramukaan, ada kepramukaan sendiri, dan ada gerakan pramuka. Ini ada 4 istilah yang mungkin kita kadang-kadang mulai pramuka gitu ya. Selama ini kan lebih dengannya istilah pramuka. Lihat bersama-sama memahami apa itu pramuka. Pramuka adalah sebenarnya menunjuk ke orangnya. Jadi warga negara Indonesia yang aktif dalam pendidikan kepramukaan serta mengamalkan satya pramuka dan dharma pramuka. Jadi kalau pramuka itu apa? Itu adalah menunjuk ke personnya, ke orangnya. Untuk membedakan gampangnya seperti itu. Jadi kalau saya pramuka, kakak-kakak yang memang terlibat aktif dalam kegiatan pramuka, itulah orangnya di dalam pramuka. Adik-adik yang juga aktif dalam kegiatan pramuka, berusaha mengamalkan satya pramuka dan dharma pramuka, itulah pramuka. Kemudian apa itu pendidikan kepramukaan adalah prosesnya, proses untuk membentuk kepribadian, kecakapan hidup, akhlak mulia dalam anak-anak yang pramuka tadi melalui penghayatan dan pengamalan nilai-nilai pramuka. Ini pendidikan ini adalah prosesnya. Jadi kalau pramuka orangnya, pendidikan kepramukaan adalah prosesnya. Jadi kalau di masing-masing gugus depan ada kegiatan ekstra pramuka, itu merupakan salah satu bentuk proses untuk pendidikan dalam pramuka. Kemudian kepramukaan sendiri adalah semua aspek yang berkaitan dengan pramuka. Banyak sekali baik dalam bentuk kegiatan, dalam pokoknya semua hal yang ada kaitannya dengan pramuka adalah disebut kepramukaan. Mungkin materinya, mungkin untuk bentuk ya tadi kegiatan, bentuk korpusnya itu adalah kepramukaan. Kemudian pramuka secara inti tujuan gerakan pramuka adalah membentuk peserta didik itu memiliki karakternya tentu saja karakter tentang yang beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki keterampilannya kecakapan dalam hidup, dan memiliki jiwa kebangsaan yang baik, yang kokoh, yang kuat. Dan ini tujuan gerakan pramuka adalah seperti itu. Kemudian kita lanjut saja. Oke, saya kumpulin dulu. Oke, tujuannya kita lanjut ke kurikulumnya. Kalau di sekolah kan juga ada kurikulumnya, kurikulum sekolah mungkin sekarang disebut kurikulum satuan pendidikan. Di pramuka juga ada kurikulum. Nah, kurikulum dalam pramuka itu apa, materinya itu seperti apa? Kita sebenarnya gampang sekali kurikulum dalam pramuka itu untuk peserta didiknya adalah menggunakan panduan dari yang sudah terangkum dari buku SKU. Saya yakin kakak-kakak pernah melihat, walaupun nggak pernah buka-buka, kalau yang pembinaan pramuka pasti hafal isinya berapa istilahnya berapa soal gitu ya, berapa kemampuan yang harus adik-adik miliki untuk menjadi, kalau penggalang pramu, penggalang rakit, penggalang terap itu kalau KRI pasti sudah hafal betul di dalamnya. Itu adalah SKU, di dalamnya itulah kurikulumnya. Jadi kalau mau latihan ya udah tinggal materinya apa, lihat aja di buku SKU. Kemudian jenjang atau bersamaan dengan SKU adalah SKK, syarat kecakapan khusus. Kalau kecakapan umum tadi adalah sifatnya umum, kalau khusus
untuk memberikan penghargaan adik-adik yang memiliki bakat tertentu, kecakapan tertentu. Misalnya contohnya ada kecakapan khusus, ada 5 bidang sebenarnya, ada 5 bidang kecakapan. Saya sendiri juga tidak hafal banget karena kalimatnya panjang-panjang banget. Saya yang tahu, yang hafal betul adalah bidang 1 itu yang tentang keagamaan kayak gitu ya, yang tentang keimanan, tentang dan salah satu diantaranya misalnya yang beragama Islam ada SKK Qori. Qori itu berarti yang membaca Al-Quran. Jadi kalau adik-adiknya ada yang sudah bisa membaca Al-Quran sampai khatam atau pernah ikut lomba baca Al-Quran atau namanya apa ya Kak ya, MTQ gitu ya, tingkat kuartiran, bahkan tingkat gugus depan, itu patut diberi penghargaan dan bisa dia diberi sebuah tanda. Nanti tandanya adalah namanya TKK. Jadi kalau SKU nanti kalau adik-adik itu sudah mencapai syarat-syaratnya sudah tercapai, maka dia akan diberi penghargaan berupa tanda kecamatan umum. Kalau siaga itu adalah yang manggarnya tadi 1, kalau pramu penggalang pramu itu adalah yang manggarnya 1, kemudian kalau rakit yang manggarnya 2, kalau kerap yang manggarnya 3. Kalau SKK nanti ini adalah berupa gambar. Misalnya kalau TKK Qori itu ya gambarnya gambar orang sedang gambar Al-Quran, kalau gambar Al-Quran yang dibuka. TKK sholat gambarnya orang yang sedang sholat. Dan ini adik-adik kalau diberi tanda-tanda penghargaan ini, adik-adik akan merasa bangga dengan dirinya. Kemudian setelah adik-adik itu memenuhi syarat SKU, SKK, kemudian ada tingkatan dalam pramuka yaitu SPG. SPG-nya bukan SPG yang jualan apa itu yang di mall itu ya, yang sales apa sebenarnya ya? Premaster Sales promotion girl. Promotion girl gitu ya, bukan SPG cewek-cewek ya. Itu bukan itu, tapi syarat pramuka Garuda. Syarat pramuka Garuda ini adalah nanti dalam tingkatan pramuka adalah penghargaan tertinggi dalam tingkatannya. Nanti ada syarat pramuka Garuda baik siaga, penggalang, penegak ataupun pandega. Ini adalah untuk peserta didik. Jadi kalau para pramuka dewasa ya tentu saja tidak menggunakan kurikulum SKU, SKK dan SPG. Yang mengikuti kurikulum ini adalah untuk peserta didik baik siaga, penggalang, penegak ataupun pandega. Sedangkan untuk anggota dewasa maka kurikulumnya adalah berupa kursus. Tadi saya mengikuti kursus KMD, KML, KPD dan KPL. Kemudian ada juga para kepala sekolah. Kepala sekolah itu biasanya akan diadakan kursus orientasi untuk mereka. Kemudian ada pelatihan-pelatihan yang lain, pelatihan kepramukaan, dan juga ada biasanya dalam kegiatan tertentu ada untuk para pelatih itu ada untuk peningkatan keterampilan atau sering disebut dengan kegiatan galang ajar. Itu biasanya dilakukan bersamaan kalau adik-adiknya mengikuti kegiatan. Contohnya sebentar lagi ini akan ada kegiatan jambore daerah di Semarang untuk wilayah Jawa Tengah, yaitu nanti mungkin tapi karena besok kegiatannya padat sekali karena bersamaan dengan seleksi pramuka Garuda berprestasi. Biasanya kegiatan seperti itu ada pembina yang mendampingi. Nah, pada saat adik-adik berkegiatan, maka biasanya para pembina pendampingnya akan dikumpulkan untuk diberi kegiatan untuk meningkatkan keterampilan mereka yang disebut dengan galang ajar. Kemudian yang berikutnya adalah yang keempat dalam fundamental gerakan pramuka ada istilah PDKMK, bukan mahkamah atau konstitusi, tapi adalah PDKMK. PDK, prinsip dasar kepramukaan.
apa saja? Ini ada 4 prinsip dasar kepramukaan, itu ada 4. Yang pertama adalah iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian peduli terhadap bangsa dan tanah air, sesama hidup dan alam seisinya. Nah, ini kadang-kadang yang tidak orang-orang tidak menyadari bahwa seorang pramuka juga sangat perlu peduli terhadap dirinya pribadi. Jangan sampai seorang pramuka mengurusi orang lain sementara dirinya tidak diurusi, penampilannya awut-awutan, nggak pernah mandi, nggak pernah mengasah kemampuan dirinya sendiri. Itu jangan sampai terjadi dia. Tapi tetap yang utama adalah iman dan takwa, kemudian peduli, dan ini juga tetap harus peduli terhadap pribadi, ini juga hal yang penting. Kemudian juga tentu saja harus taat terhadap kode kehormatan pramuka. Berikutnya MK, metode kepramukaan. Ini adalah mungkin kalau di guru penggerak saya yakin sudah sangat sudah sangat familiar dengan metode pendidikan, metode mengajar. Di pramuka juga ada metode yang khas dengan kepramukaan. Walaupun pada saat kita menyampaikan materi, kita juga akan menggabungkan metode-metode yang biasa kita pakai di dalam saat kita mengajar. Misalnya ada metode apa saja ya, saya nggak terlalu hafal, misalnya inquiry, metode-metode yang lain itu bisa kita juga gabungkan. Nah, metode yang khas dalam kepramukaan itu ada 8, tetapi nanti di mukus terakhir itu ada tambahan, tetapi di sini nanti akan saya munculkan 8 karena nanti ada lagu yang untuk menghafalkan ini, karena kalau dimunculkan 9 nanti kalau harus dengan musik agak susah, tapi yang penting nanti yang terakhir ditambahkan kalau saat kita menghafalkan, yaitu 1, pengamalan kode kehormatan pramuka. Kode kehormatan pramuka itu terdiri dari Satya dan Dharma, Satya pramuka dan Dharma pramuka. Satya itu merupakan contohnya, kalau Satya itu kalau penggalang ada Trisatya, pembina dewasa juga Trisatya, kemudian ada Dharma yaitu berupa Dwi Dharma untuk siaga dan Dasa Dharma untuk penggalang sampai ke pramuka dewasa. Kemudian metode dalam kepramukaan adalah ini yang mesti harus selalu dilakukan, belajar sambil melakukan. Maka sangat baik kalau dalam pramuka itu kalau kita melakukan mengajari sesuatu, anak-anak sekaligus juga praktek, jadi jangan teoritis. Jadi baik kalau latihan pramuka bagusnya ada tidak di dalam kelas tapi dibawa keluar, karena pasti di dalam ruangan ada keterbatasan ruang gerak. Kemudian kegiatan berkelompok, bekerja sama, ini kalimatnya agak kurang, dan berkompetisi. Kegiatan kelompok, maka di dalam pramuka pasti ada, kakak-kakak pasti mengenal istilah regu untuk penggalang, ada istilah barung kalau siaga, kemudian adalah istilah sangga kalau siaga dan madega. Itu adalah mereka berkegiatannya berkelompok. Saya yakin sebenarnya kegiatan P5 itu sebenarnya kalau mau dirunut-runut sebenarnya mengadopsi dari kegiatan pramuka. P5 yang sekarang muncul sebenarnya kalau dilihat sudah ada semua di pramuka. Maka mestinya kalau pembina pramuka ya harusnya memang tidak kaget dengan kegiatan P5, walaupun mungkin teknik kegiatannya yang perlu kita belajar, oh seperti ini, tapi sebenarnya dalam penerapan profil pelajar Pancasilanya sebenarnya dengan kegiatan kepramukaan ini sudah ada semua. Kemudian ada kegiatannya harus ada kerjasama berkelompok, ini nanti pasti akan menimbulkan sikap kerjasama dan ada berkompetisi tentu saja untuk hal-hal yang baik. Kemudian kegiatannya yang menarik dan menantang, ini adalah tantangan untuk seorang pembina pramuka, bagaimana mewujudkan sebuah kegiatan supaya menarik dan menantang. Karena adik-adik pramuka itu, apalagi kalau yang di SMP itu sudah mulai kegiatan-kegiatan, kalau yang terlalu sederhana mereka tidak akan
tertarik lagi. Tapi kalau sudah menantang dibawa keluar, ada kegiatan mengayun pakai tali gitu, mereka pasti akan suka sekali. Walaupun di sini nanti dalam kegiatan pramuka ada satu hal yang kita tidak boleh meninggalkan, yaitu selalu mengingat atau menerapkan manajemen resiko. Itu harus betul kita perhatikan sebelum mengawali sebuah kegiatan. Kemudian kegiatan di alam terbuka. Jadi tadi belajar sambil melakukan ini akan sangat bagus kalau kita diadakan di alam terbuka. Anak-anak, adik-adik kita kemarin kelas 7, kalau saya tanya kamu suka pramuka enggak, banyak yang menjawab tidak, dan enggak salah, karena pramuka itu mau suka atau tidak itu adalah dari pribadi. Saya tidak menyalahkan kalau ada orang enggak suka pramuka, ya sudah, karena seperti halnya orang tidak suka makan apel atau orang suka banget makan apel, kan nggak bisa menyalahkan. Sama dengan pramuka, mau suka atau tidak itu dari hati. Saya juga nggak ngerti kenapa dulu suka pramuka, juga nggak ngerti mengapa tidak suka pramuka, kan memang punya alasan, dan itu tidak bisa dipaksa untuk suka atau tidak. Nah, saat anak adik-adik saya tanya, mereka tidak suka, tetapi pada saat besok ada kegiatan karena ulang tahun pramuka yang ke-63 dan kita akan mengadakan kegiatan kemah, ya mereka asik, langsung begitu ditawarkan kegiatan kemah kan pikiran mereka nanti bersama dengan teman-teman di luar rumah, bahkan mereka akan kegiatan di alam terbuka, ternyata mereka suka. Ya, dan ini saya juga bingung, jadi mungkin diawali tertariknya dari kegiatan itu dulu, nanti baru biasanya adik-adik akan menjadi suka. Kemudian kehadiran orang dewasa yang memberikan bimbingan, dorongan, dan dukungan. Maka dalam pramuka tidak bisa dihindari ada pembinanya. Dan namanya pembina adalah pasti orang yang lebih dewasa. Secara umur yang dianggap sebagai pramuka dewasa adalah minimal 25 tahun atau sudah menikah. Kalau sudah menikah itu bisa dianggap sebagai, tapi nggak tahu kalau menikahnya di bawah umur gimana. Ya kita anggap apa yang sudah dewasa itu yang 25 tahun. Maka kakak-kakak yang di Pangkalan SD SMP, kalau kadang-kadang saya masih melihat ada sekolah yang saat latihan yang mendampingi adik-adiknya adalah kakak kelas atau alumnus yang mereka masih SMA dulu. Nah, sekarang sih nggak banyak terjadi karena yang SMA juga sekolahnya sampai sore, tapi dulu itu sangat sering terjadi. Yang mengajar adalah atau yang bahkan mereka ngajari itu adalah kakak kelas yang masih SMA dan umurnya jauh di bawah 25 tahun. Ini tidak pas. Mengapa? Secara kedewasaan mereka belum, dan ini akan memberikan nanti hal-hal yang mungkin akan menimbulkan hal-hal yang justru negatif. Jadi ini peran orang dewasa ini justru yang diperlukan. Kemudian penghargaan berupa tanda kecakapan, tadi tanda kecakapan umum, tanda kecakapan khusus, ini akan memberikan rasa bangga pada adik-adiknya. Kalau dia sudah mencapai sebuah prestasi, diberi sebuah tanda, itu mereka pasti akan senang banget. Ya, diberi tanda, oh adik-adik sudah selesai SKU terus disematkan tanda Manggar 1, dan ini memberikannya adalah di depan teman-temannya, gitu, mereka akan sangat bangga. Kemudian yang ke-8 adalah yang tidak kalah penting adalah di pramuka harus mengenal satuan terpisah antara putra dan putri. Maka dalam regu tidak ada regu yang campur putra dan putri. Ya, ini memang sedikit beda dengan kelompok P5. Kelompok P5 yang mewajibkan putra dan putrinya campur, tetapi juga tidak masalah selama di situ juga ada pembina dewasa. Jadi ini kalau di pramuka memang putra dan putri adalah satuan terpisah, bahkan pembina yang mendampinginya pun, pramuka dewasa yang mendampinginya juga harus terpisah putra dan putri. Contoh, regu putri harus didampingi oleh pembina pendampingnya, pembinanya adalah yang putri. Sing putra harus yang putra.
khusus siaga kan masih kecil-kecil. Itu juga yang putri harus didampingi putri, tetapi kalau yang adik-adik siaga nanda yang siaga yang putra ini boleh didampingi bundanya atau yang pembina putri, tetapi Yanda tidak boleh mendampingi nanda yang putri. Bahaya karena bagaimanapun ada banyak resiko. Tapi kalau mungkin dianggap seorang bunda, seorang ibu melihat seorang adik-adik siaga adalah tadi yang kalau Penggaran kan 11 sampai 15, kalau siaga adalah 7 sampai 10 tahun. Ini kan masih anak-anak seorang kakak pembina putri, seorang bunda pasti akan melihat manda yang laki-laki ini juga adalah seperti anaknya sendiri. Jadi itu, dan yang terakhir sebenarnya dalam metode kepramukaan ini menurut musyawarah musran terakhir di Banda Aceh ditambahi satu yang ke-9, tidak saya tulis di sini, mohon maaf, yaitu tentang kiasan dasar. Jadi dalam kegiatan pramuka juga ada semuanya, itu ada kiasan-kiasan, ada lambang-lambangnya. Contoh, bahkan contohnya begini, mengapa pramuka siaga tanda kecakapan umumnya adalah manggarnya, kalau kakak amati manggarnya adalah warnanya hijau dan masih kuncup bunga. Manggar, ada yang ngerti manggar enggak ini ya? Manggar bunga kelapa ya. Bunga kelapa itu kan kalau masih di dalamnya masih belum buka itu kan di dalamnya juga manggarnya masih kuncup. Ini menandakan merah, mereka juga seperti sebuah bunga yang masih kuncup, masih benar-benar seperti sebuah bunga yang masih kuncup, masih betul-betul alami, masih muda sekali, masih benar-benar harus dilindungi. Sementara kalau penggalang itu tanda manggarnya sudah megar, menandakan, mengkiaskan bahwa mereka itu juga pramuka dengan usia seperti itu sudah mulai secara kedewasaan, sudah mulai mereka terbuka dan makanya tadi sangat penting karena mereka sudah mulai terbuka, sudah ingin mencari jati dirinya, itu dikiaskan dengan sebuah manggar yang sudah megar. Itu contoh kiasan dasar, masih banyak sekali kiasan-kiasan dasar yang lain. Berikutnya untuk MK ini kan 8 ya, biasanya nanti kalau kakak-kakak mengikuti kegiatan pramuka ini harus hafal. Nah, menghafalkannya kan agak susah, maka ada clue untuk menghafalkan. Saya buat ringkasan dari 8 kalimat ini menjadi kalimat yang lebih pendek, dan kita akan menyanyi bersama-sama lagu Kode Kehormatan dengan lagu Naik Becak. Tahu ya lagu Naik Becak ya? Oke, kita nanti ikuti, boleh walaupun tidak harus membuka filmnya, boleh di situ sambil ikuti. Kita akan mengikuti lagunya sambil mendengarkan musik yang semangat. Surat A? Oke. Jadi lagu ini bisa kakak-kakak dengan gerakan akan lebih mudah menghafal. Jadi ini gerakannya, kode kehormatan, kode kehormatan, belajar, belajarnya ini ya, belajar melakukan kerjasama kelompok.
biasanya untuk adik-adik kita pasang di bahu lengan ya, tanda cakap satuan terpisah. Jadi begitu dengan gerakan ini akan lebih gampang ya. Kita bareng-bareng dengan musik lagi dengan gerakan tadi ya. Kehormatan belajar melakukan gimana ya? Belajar melakukan kerjasama kelompok, menari dan menantang di alam terbuka, tangannya terbuka, di alam terbuka, hadir orang dewasa, tanda cakap satuan terpisah. Kak Farida pasti ya kita latihan lagi dengan musik. Nyanyikan nanti 2 kali, yang terakhir kita ulang. Sebentar. Oke, mulai yuk. Kehormatan belajar melakukan kerjasama kelompok, menari dan menantang di alam terbuka, hadir orang dewasa, tanda cakap satuan terpisah, kehormatan belajar melakukan kerjasama kelompok, menari dan menantang di alam terbuka, hadir orang dewasa, tanda cakap satuan terpisah, tanda cakap satuan terpisah, tanda cakap satuan terpisah. Oke, jadi seperti itu. Ini untuk menghafal dan minta tolong kakak-kakak, nanti ini akan ada game lagi, ada permainan lagi yang nanti masih ada satu game voucher. Nanti ada kaitannya dengan ini. Nanti saya akan memayangkan gambar, sebuah gambar. Nanti kakak-kakak akan menuliskan karena ini Zoom. Nanti ini saya hanya meminta kakak-kakak jujur saja dengan dirinya sendiri, menilai diri sendiri. Tidak apa-apa, nanti aku ternyata tertinggi, nggak apa-apa, yang penting jujur. Nanti satu gambar itu mana yang lebih tepat dari 8 kode ini? Apakah belajar melakukan, apakah menarik dan menantang, apakah di alam terbuka, apakah tanda cakap, ataukah satuan terpisah? Oke, nanti akan ada itu ya, kita lihat dulu. Saya juga nggak hafal di tayangan keberapa. Oke, sebelum nanti game, ini dulu sistem Among. Saya yakin begitu awal kurikulum Merdeka ini hal yang sangat melekat sehari-hari. Di awal-awal masih pada semangat ikut PMM, dan inilah yang pertama kali kita temukan, yaitu sistem Among yang merupakan sebuah hal yang ditemukan, disampaikan oleh tokoh besar kita, yaitu Ki Hajar Dewantara. Jadi kembali kurikulum Merdeka mengikuti Pramuka, karena sistem Amongnya sudah dari Pramuka sendiri kan dari tahun 1961 ini sudah muncul. Saya yakin untuk sistem Among saya tidak akan bicara panjang lebar, sudah kakak-kakak hafal semua. Pada Ingarso Tsung Tulodo, kita sebagai pembina Pramuka harus dipan dan memberikan contoh yang baik. Maka sangat baik kalau saya mendampingi kakak-kakak yang ikut kursus. Itu saya betul-betul pesen, ayo apa yang kakak-kakak adik-adik lihat dari diri kakak itu akan
dikenang, bahkan akan ditiru. Maka upayakan yang ditiru adalah hal-hal yang baik. Dari hal yang sederhana adalah cara kita, pribadi kita secara fisik ya, secara fisik itu juga sangat penting. Kita rapi itu juga akan membawa adik-adik kita pasti akan memiliki pandangan yang baik. Selain itu juga hal-hal yang lain yang berkaitan dengan karakter itu juga harus kita tunjukkan yang baik juga. Kemudian ing madya mangun karso, di tengah bersama-sama mereka kita membersamai mereka, memberikan semangat, kemudian mendorong di belakang, memberikan dorongan untuk mereka semakin berkembang. Nyanyi lagi game terus ya. Ini harus kita lewati aja deh ya, nggak terlalu sampai jam berapa, tapi masih lama sih, nggak apa-apa. Hanya saya biar bisa melihat tampilan kakak harus keluar ini dulu ya kak ya, dari screen dulu ya. Bentar. Oke, biar saya lihat dari ini dulu. Sebentar. Ternyata saya malah nggak bisa buka ininya. Oke deh, nggak apa-apa deh. Mau nyanyi kak? Apa sudah ngantuk semua? Jangan-jangan tidur semua ini. Aku ditinggal sini sendirian. Masih nyanyi lagi. Oke, kalau mau nyanyi, kayaknya yang Kak Ron di NTT belum kenal lagu ini. Karena ini lagu Jawa. Kak Ron bisa bahasa Jawa nggak ini ya? Saya masih di sini Kak Vero. Oke, kita nyanyi mungkin yang di NTT sambil belajar bahasa Jawa. Karena nanti Kak Ron kalau ke Jawa, khususnya ke Cilacap, hubungi saya tadi lupa nggak kirim nomor WA, nanti bisa tanya di grup ini atau di forum, atau nanti akan saya share nomor WA-nya. Siapa tahu ada yang perlu siapa tahu Kak Ron mau ke Jawa nanti silahkan. Kita akan latihan lagu kodok, ngorek kodok itu katak, ngorek itu berbunyi itu yang suara itu ya. Nah lagunya kodok ngorek nang Blumbangat itu di kolam gitu kan. Jadi lagunya apal, saya apal ya. Kodok ngorek nang Blumbangan. Gak apa-apa kalau kakak-kakak tidak harus mengaktifkan speaker biar tidak, karena suaranya malah nanti melek gitu ya, nggak sama. Tapi lihat aja tangan saya, kakak-kakak ikuti biar nanti nek ketawa sendiri gitu ya. Yuk kita nyanyi bersama-sama. 1, 2, 3. Kodok ngorek nang Blumbangan. Nah sekarang sambil lihat, aku nggak pernah paut jadi nggak tahu. itu adalah berarti bunyinya teo. Tapi kalau tangan saya ke bawah bunyinya teblung ya. Kalau ke atas teot, kalau ke bawah teblung. Biar sini ada Kak Tino sama Kak Arun yang akan menyanyi baru saya di sini. Jadi saya akan lihat apakah mereka bisa ngikuti tangan saya atau tidak ya. Jadi teblung ya. 2, 3. Kodok ngorek nang Blumbangan. Ya. Teot teblung teot teblung teot teot teblung. Kodok ngorek nang Blumbangan. Teot teot teblung teblung teot teblung teot. Kodok ngorek nang Blumbangan. Teblung teot teblung teblung teot teot teblung. Lagunya seperti itu bisa adik-adik ini. Lagunya lagunya apa, tapi begitu teot-teotnya mereka akan senang sekali. Oke, tadi saya ingin kakak mungkin yang belum punya waktu bisa. Saya juga dari
dari Nang Sukawruh waktu bareng-bareng Kak Farida kemarin ya. Oke, kita lanjut di apa namanya tadi di landasan jadi kita fundamental kepramukaan yang keenam adalah pengembangan karakter. Pengembangan karakter ini dalam kepramukaan adalah yang istilahnya sesosif. Apa itu sesosif? Karakter yang sesosif itu artinya mulut sudah tidak normal ini sudah susah mengucapkan sesosif. Gampangnya sosis kayak gitu ya. Oke, dari apa kira-kira? Spiritual. Sesosif dari yang pertama dari spiritual. Jadi pertama yang karakter yang kita munculkan adalah kita harus mewujudkan karakter keimanan kita. Ini seperti halnya dengan dasar dharma juga yang pertama adalah takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini yang pertama, sama dengan Pancasila, pertama adalah ketuhanan Yang Maha Esa. Yang pertama dari yang lain yang paling utama adalah spiritual. Kemudian emosional. Dewasa ini mungkin kita sering mendengar, menjumpai adik-adik kita pada saat pembelajaran entah itu dalam rangka dalam pembelajaran sendiri-sendiri. Tadi juga saya baru cerita Kak Ratino, anak baru saja kita guru keluar kan 3 jam yang mau masuk tiba-tiba bukan karena di kasur karena tidak ada kasur, tetapi ternyata mereka berkelahi dan kadang-kadang perkelahian yang mereka lakukan adalah hal-hal yang sangat sepele. Terutama kalau adik-adik yang SMP itu nanti terlalu bullyingnya menyebut nama orang tua, terutama nggak tahu kok yang disebut adalah nama bapak yang kemudian menjadi faktor bullying itu. Saya juga nggak jarang sih itu pakai, walaupun anak saya dulu juga pernah waktu di SMP itu sebenarnya gurunya tidak membuli sih, hanya pak gurunya tidak hafal dengan nama anak saya, tapi dia kenal baik dengan saya sehingga kalau memanggil anak saya, nah saya dipanggil biasa kadang-kadang ini dia manggil begitu, dan anak saya di rumah lapor, ibu saya malu, Pak Willy tadi memanggil saya dengan nama ibu, aku malu. Nah, mudah-mudahan kakak-kakak dan kita dan mungkin kemarin ternyata kita juga melakukan jangan, dan hal-hal yang sederhana itu kadang-kadang yang karena adik-adik ini apalagi yang di usia SMP itu emosinya masih sangat labil sekali. Maka ini pendidikan emosional ini sangat perlu kita ajarkan. Kemudian karakter sosial, kegiatan sosial ini juga sangat penting untuk mereka berjiwa sosial, berjiwa gotong royong gitu. Dan ini kegiatan P5 ini nanti juga akan sangat menumbuhkan. Saya yakin itu dalam salah satu karakter P5 itu ada muncul di situ, ada karakter kerjasama gotong royongnya ada. Hanya kadang-kadang yang kita lupa, kita asik dengan kegiatannya, lupa menanamkan bahwa itu yang harus kita munculkan. Jadi ini yang nanti untuk P5 dan berikutnya, karena kita memang kemarin mungkin setahun 2 tahun ini masih masa-masa mencoba, tetapi kalau saya mengamati kegiatannya sudah oke, tapi justru hal unsur P5-nya itu kurang tertanam di adik-adik. Misalnya adik-adik kemarin lomba, nah adik-adik nggak tahu itu nilai P5-nya apa yang muncul, atau nilai profil pelajar Pancasila itu apa yang muncul, itu belum sampai belum tersentuh. Nanti yang KPR kita bersama dengan pramuka, dengan kegiatan P5, mudah-mudahan kita nanti bisa menyatu. Dan saya bersyukur ini SMP 1 Geologi memadukan kegiatan P5 bersama-sama dengan kegiatan pramukanya bareng-bareng, dan ini menurut saya ini sangat-sangat ideal sekali. Kemudian karakter yang kedua adalah intelektual, tentang pendidikan, tentang bagaimana mereka juga harus menyiapkan masa depan mereka, karena bagaimanapun masa depan
mereka semakin lama harus berjuang dengan orang-orang yang mungkin di sekolah kita di sekarang ini, apalagi kita masih ada sisa-sisa akibat pandemi yang secara intelektual mungkin adik-adik lumayan kurang, tetapi saya melihat ini di kelas-kelas yang baru ini saya mengamati sudah lebih bagus sih kita secara intelektual, dan ini adalah tugas kita bersama untuk kita mengembangkan intelektual mereka. Kemudian secara fisik ini juga sangat penting, bagaimanapun sebagus-bagusnya 4 aspek ini, kalau fisiknya tidak sehat, kita juga adik-adik kita sendiri juga tidak akan berkembang secara baik. Maka kita pun tadi juga perlu peduli dengan diri sendiri juga. Kita pun sebelum mendampingi adik-adik kita pun juga harus secara fisik juga harus prima dulu. Jadi itu untuk pengembangan karakternya. Kemudian yang ketujuh adalah keterampilan kepramukaan atau spotting skill. Ini nanti bisa dijumpai kegiatan-kegiatannya. Kalau untuk adik-adik itu ada kegiatan latihan rutin, baik itu di dalam sekolah atau latihan bersama dengan gugus-gugus depan lain. Kemudian ini kegiatan-kegiatan yang tadi alam terbuka, ini mereka akan sangat senang. Kegiatan hiking atau mencari jejak, kegiatan perkemahan, pesta siaga, lomba tingkat 1 atau lomba tingkat ya, baik tingkat 1 sampai tingkat 5, dan jambore Raimuna, dan masih banyak sekali. Ini adalah kegiatan-kegiatan di anggota pramuka muda. Kemudian indikator pencapaian ini kita sangat perlu saat seperti halnya dalam kita menyusun modul ajar gitu ya. Kita pasti kalau sekarang istilahnya apa Kak, indikator. Dulu kita dengan mudah menemukan indikator gitu ya, ada KD, terus ada indikator. Ini sama dengan KKTP ya. Ini kita harus menentukan saat kegiatan itu indikator keberhasilan dari adik-adik apa itu kita sendiri bisa menentukan. Kemudian tujuan akhir dari semua kegiatan pramuka adalah supaya kita hidup bahagia, mati pun bahagia. Bahagia itu seperti apa yo? Saya juga akan tidak bisa menceritakan karena saya belum mati. Saya masih di sini bersama kakak-kakak semua. Hanya saya berusaha untuk hidup dengan bahagia. Dan biasanya kalau saya di pramuka memang ada rasa muncul kebahagiaan di sana. Baik, berikutnya kita akan bermain. Tadi kita bermainnya dengan mengingat kembali metode pramukaan. Nanti akan saya tayangkan kembali. Nanti kakak-kakak akan melihat gambar. Saya akan menampilkan 15 gambar. Kakak-kakak silahkan menyiapkan alat tulis. Kemudian nanti kakak-kakak akan silahkan menuliskan daripada nanti harus saya lihat chat grup, karena saya kayaknya agak kesusahan melihat chat grupnya. Maka kakak-kakak jujur dengan diri pribadi karena ini karakter pramuka. Nanti kakak-kakak menuliskan metode yang muncul dari gambar yang saya tayangkan. Bisa saja dalam satu gambar itu muncul beberapa metode, tidak harus satu kelas satu. Dan kita jawab bersama-sama. Nanti kakak-kakak yang akan mengkoreksi bersama-sama juga. Sudah tepat atau belum. Dan nanti silahkan menghitung skor bersendiri-sendiri. Jadi seperti itu. Nanti ini kalau di sini sih mengangkat tangan ya, nanti tidak usah kakak-kakak, cukup menuliskan saja karena saya agak susah memantau layar kakak-kakak di sini. Baik, ya. Saya akan mengingat-ingat lagi tentang kode. Saya hanya memunculkan 8 yang dasar saja. Ada kode kehormatan, belajar melakukan, kerjasama kelompok, menarik dan menantang. Tandanya harusnya gini, menarik dan menantang, banyak tampang.
kemudian di alam terbuka, hadir orang dewasa, tanda kecakapan, dan satuan. Oke, silakan siapkan alat tulisnya kalau yang mau ikut game, dan nanti kita akan setiap satu soal kita bersama-sama ini jawabannya yang benar. Kita mulai dari yang gambar pertama. Kakak-kakak, ini gambar ini dari metode kepramukaan tadi, mana yang menunjukkan metode yang mana? Oke, cukup. Saya lupa nggak Kak gambar skip. Oke, cukup. Letakkan alat tulisnya. Oh ya, sudah nulis dulu ya, karena harus nulis mungkin nggak bisa. Oke, silahkan kita jawab bersama-sama. Jangan nggak jujur saja kalau sudah selesai, ini sudah selesai ya, jangan nulis lagi. Kira-kira apa kakak-kakak? Metode yang sesuai dengan Kerjasama kelompok. Ya, kerjasama kelompok yang menjawab kerjasama kelompok terus ada lagi Menarik dan menantang. bisa menarik dan menantang. Belajar melakukan. Oke, itu. Jadi boleh menjawab tiga-tiganya berarti betul. Yang menjawab ada tiga. Kalau menjawab tiga, beli aja skornya 300. Kalau menjawabnya dua, 200. Jawabnya satu, 100. Oke, seperti itu. Nanti pokoknya banyak skor. Lanjut ke gambar yang kedua. Ini anak saya Aldi, yang masih ingat Aldi waktu kegiatan Jambore Nasional di Jakarta. Kira-kira mengikuti mereka yang membuat ini, membuat kapal gitu ya, miniatur kapal. Dan arena Jambore Nasional ini ternyata menjadi tempat yang paling banyak dipakai untuk mereka berfoto, bahkan waktu kita memfoto diusir orang lain. Minggir kamu foto, adalah itu punya kue. Silahkan tulis dulu. Ini awalnya mereka membuatnya ya, kemudian yang saya ambil adalah sudah. Oke, silakan. Sudah cukup ya? Cukup. Silakan. Jawabannya apa? Kerjasama kelompok. Kerjasama kelompok. Betul. Apalagi? Di alam terbuka. Betul, itu jelas sekali kegiatan di alam terbuka. Apalagi? Menarik dan menantang. Juga betul. Terus? Ada lagi? Hadir orang dewasa bisa nggak? Ada orang dewasanya tidak di situ kah? Ada ya, Tidak. kayaknya ya. Ini yang depan sendiri itu bukan, walaupun gede sekali itu masih peserta. Memang peserta paling tinggi itu murid saya. Paling tinggi di sekolah dulu juga, jago voli. Ada satu lagi mungkin nggak kejawab ya, yaitu ini menunjukkan ada mereka hanya cowok semua. Jadi ini menunjukkan satuan terpisah. Jadi tidak dicampur dalam kegiatan ini, yang melakukan hanya regu putra. Nggak apa-apa, nggak terjawab. Tadi sudah ada yang jawab 3, ada yang jawab mungkin jawabannya 1 benar ya ditambahkan 100 poin. Oke, lanjut ke gambar ketiga. Harus sama dengan kegiatan yang tadi. Oke, silahkan tulis dulu. Oke, silakan. Kita jawab. Siapa kakak-kakak jawab? Apa jawabannya? Kerjasama kelompok. Betul. Apalagi? Belajar melakukan. Belajar sambil melakukan, betul. Ya, apalagi kan? Menarik dan menantang juga betul. Menarik karena nanti kita bakal lebih luar ke Itali itu sangat banyak. Apalagi? Oke, itu ya. Ini tidak ada kalau jawabannya satuan terpisah bisa karena ini
mereka ternyata berdekatan. Dan ini seharusnya yang tidak boleh. Tapi nggak apa-apa karena yang itu mungkin saling belajar. Oke, jadi ada kerjasama kelompok, menarik dan menantang. Sebenarnya bisa juga di alam terbuka ya. Jadi nggak ada yang jawab di alam terbuka. Kalau ada yang jawab di alam terbuka tidak boleh karena ini kegiatan kan tidak di dalam kelas. Oke, silahkan tulis skornya masing-masing. Berikutnya nomor 4. Kehadiran orang dewasa. Oke, ditulis dulu Pak. Oh, nanti dicontek teman-teman. Kira-kira kegiatannya apa ya, pelajaran apa mungkin Pak Sakum kayak ini. Pak Sakum lagi praktek membelah ikan. Oke, kakak tadi ada yang sudah menjawab tadi adalah ya kehadiran orang dewasa, apalagi Orang dewasa orang dewasa, terus belajar melakukan Belajar melakukan sambil melakukan. Kalau kerjasama di kelompok alam di alam terbuka. terbuka ya di alam terbuka enggak ya betul. Tapi kalau kerjasama kelompok mereka hanya duduk mengelompok tetapi tidak melakukan menarik ya betul, menarik dan menantang. tunggu ikannya nanti hidup lagi. Yang dipotong sudah ikan goreng. Oke, terima kasih, silahkan dihitung skornya kakak-kakak yang dapat. Nomor 4. Iya. Oke, silahkan mengamati. Mengamati. Oke, kita kan hanya sampai 5 saja ya nanti biar. Ya, kalau 15 lah habis nanti waktunya sampai jam 4. Dan tadi saya khawatir dulu, kalau setengah jam rampung gimana nih Pak Natino? Tadi kok sudah selesai kakak-kakak. Oke, apa kakak-kakak? Yuk jawab. Belajar di alam terbuka. Ya betul. Terus Menarik dan menantang. sangat menarik dan menantang. Terus Satuan terpisah. enggak ya karena ada kehadiran ya. Hadir orang dewasa. Kehadiran orang dewasa. Kalau yang jawab satuan terpisah nilainya dikurangi 0, dikurangi 100. Salah. Karena itu satuan, kalau satuan terpisah mestinya yang dampingi juga bersinar itu ada rawan dalam praktek sehari-hari. Oke, cukup 5 saja, sebenarnya masih ada 10 soal yang lain nanti waktunya tidak cukup. Silahkan hitung skornya kakak-kakak. Saya bisa minta bantuan siapa ya? Saya bisa minta bantuan atau tuliskan jumlah skornya di chat grup. Nanti akan saya nanti minta tolong Pak Moko untuk ngecek siapa nanti nilainya yang tertinggi. Tolong silakan di chat di grup sambil saya akan melanjutkan sedikit. Ini materinya sudah selesai. Bukan, ini hanya tadi contoh-contohnya. Kemudian yang terakhir adalah bahwa dari segala kegiatan kepramukaan yang paling penting adalah kita harus tahu semua landasan hukum untuk kegiatan pramuka. Jadi kita harus mengerti ini hanya sekian beberapa tentang undang-undang, tentang hasil munas, tentang keputusan Kuartet Nasional yang berkaitan dengan gerakan pramuka. Bagaimana kita harus berpakaian yang benar, ada petunjuknya di situ. Bagaimana kita berkegiatan yang benar. Oh iya, lagi adzan ya. Kita
Mungkin lagu ini tidak kita mau nyanyi apa nggak usah ya sudah ya sudah waktunya mau sholat oke terima kasih kakak saya lanjutkan apa ini saja di off dulu kak adanya masih bunyi di off aja nggak keluar aja nggak keluar saja Untuk waktu kurang sebentar lagi. waktu juga sudah. Hah? Itu di close aja nggak apa-apa dan dengan akhir aja nggak apa-apa ini kan udah itu Oh, izin Kak Vero untuk waktu meetingnya sebentar lagi selesai. Oke, terima kasih kakak-kakak. Silahkan, mungkin ini memang materi saya juga sudah selesai. Seandainya kakak-kakak ada pertanyaan, boleh silahkan menyampaikan. Saya beri 5 menit. Boleh dijawab, ditulis di chat grup, terus nanti kami akan menjawab bisa lewat grup atau melalui WA. Sampaikan. Oke, adakah yang mau bertanya? Kalau tidak, nggak apa-apa, kita akan akhiri. Mungkin nggak usah ya, nggak usah bertanya. Saya yakin pada setuju kalau sudah Itu Kak Erli minta raise. Saya kepo Kak. silakan boleh. Boleh. Terima kasih atas waktunya. Siap. Sebelumnya saya berterima kasih sekali. Webinar kali ini luar biasa, materinya juga bagus. Ya, saya jadi tahu tentang kepramukaan. Yang saya tanyakan, Bu V kan tadi ada kursus ya. Ya, betul. Ada KMD, KML, KPD, dan KPL. Nah, kalau boleh tahu, itu perbedaannya apa? Terus kegunaan kursus itu dalam kepramukaan itu apa sih? Terima kasih atas jawabannya. Oke, terima kasih Kak Erli atas pertanyaannya yang betul ini pertanyaan yang bagus. Tapi belum saya jelaskan. Ya, ada KMD, kursus KMD. KMD itu adalah kursus pembina pramuka mahir tingkat dasar. Kursus ini digunakan setelah seorang pembina mengikuti kursus ini, maka yang bersangkutan ini adalah kursus yang paling dasar dan harus dilakukan untuk seseorang itu boleh menjadi pembina satuan atau pembina di gugus depannya masing-masing. Itu disiapkan dalam penegak atau pendidik ya. Seorang pembina akan menjadi istilahnya benar-benar menjadi pembina pramuka sebenarnya kalau sudah mengikuti KMD, memiliki ijazah KMD. Kemudian untuk KML itu adalah lanjutan dari KMD, ini juga sama-sama untuk menjadi, ini adalah lanjutan dari kursus menjadi pembina pramuka. Hanya kalau seorang pembina sudah mengikuti KML, maka dia nanti berhak akan menjadi ketua gugus depan. Jadi kalau misalnya di Spencer ini Bu Handayani sudah mengikuti KML, maka Bu Handayani nanti punya hak untuk menjadi ketua gugus depan. Tetapi seandainya dalam gugus depan itu ternyata kok nggak adanya KMD, ya sudah nggak apa-apa. Cuma sebaiknya dalam waktu secepat mungkin kakak itu untuk menyelesaikan kegiatan KML-nya seperti itu. Jadi kalau KMD tadi adalah untuk syarat dia menjadi pembina satuan, pembina pramuka. Kemudian kalau KML ini dia nanti sudah punya peluang untuk menjadi ketua gugus depannya. Kemudian untuk KPD ini adalah kursus yang awal untuk seorang pramuka dewasa untuk bisa menjadi pelatih. Pelatih ini berarti dia akan melatih para pramuka dewasa, para pembina pramuka dimanapun berada. Jadi ini asal sudah mengikuti KPD dia sudah punya hak untuk melatih. Tentu saja nanti ada syarat-syarat setelah mengikuti kursus, ada kegiatan namanya membuat naratama gitu ya, naratama dasar. Kemudian kalau KPL itu sama sebenarnya, tanpa KPL pun seorang
asal sudah mengikuti KPD, maka pembina itu sudah bisa menjadi pelatih. Hanya pada saat seorang pramuka dewasa mengikuti KPL, maka pada saat dia ada sebuah kursus, maka dia berhak menjadi pimpinan kursusnya atau pinsusnya. Seperti kemarin saya diberi kesempatan menjadi pinsus sebagai pengembangan, namanya saya melakukan naratama lanjutan, maka saya pun belum dikukuhkan menjadi pelatih lanjut karena saya baru mengikuti pengembangan naratama, karena saya baru diberi kesempatan menjadi pemimpin kursus pada bulan Juli kemarin. Jadi ini bedanya. Jadi antara KMD dan KML, kemudian KPD dan KPL. Jadi kalau ML itu nanti boleh sudah bisa menjadi ketua gugus depan, kalau belum maka hanya menjadi pembina pramuka. Tetapi kalau KPL berarti dia kalau ada kursus dia sudah punya hak untuk mengelola kursus atau menjadi pinsusnya. Demikian jawabannya, mudah-mudahan bisa jelas. Terima kasih Bu Erli. Oke, mungkin ada yang bertanya, kalau tidak kayaknya cukup ya karena sudah waktu sudah sangat sudah lewat, mungkin sudah lewat dan kita akan mengakhiri. Dan saya terima kasih atas kebersamaan kakak-kakak semua. Dan nanti Kak Moko, tadi ada yang jawaban yang paling banyak, skornya siapa yang menuliskan di grup? Untuk yang sudah cek di grup sementara baru satu, Kak Vero itu dapat skor 800 atas nama Kak Erlawati. Dari Kak Erlawati dari mana? Siap monitor? SMP 1 Gedung Reja, Kak. Oke, siap. Kapan-kapan kalau ke Cilacap mampir ke Jeruk Legi ya. Insya Allah, Kak. Ya. Ada pin nanti tinggal mana yang penting. Oke, ini pin kenangan dari RT 4 dan Mbak Keren. Oke, terima kasih Kak Vero. ya. Kak Fer, Siap. saya mau komen sebentar sedikit, boleh? Boleh. Iya, saya impress banget loh sama Kak Vero kemarin waktu KMD di Sidareja. Kak Vero banyak memberikan petuah-petuah bijak dan juga pelatihan buat kami. Keren banget Kak Vero. Terima kasih ya. Tapi sebenarnya ya Kak, saya sebenarnya tadi kepo dengan materi yang terakhir itu loh, kayak yang poin ke-9 yang kiasan dasar itu Kak. Baru dimunculkan kemarin. Betul. Itu kiasan dasar itu hasil Munas 2023, sehingga memang itu belum sangat familiar sekali, tapi itu sekarang sudah, kalau kita melihat tadi yang saya share ada hasil Munas di Banda Aceh, itu sekarang sudah muncul tentang kiasan dasar. Sebenarnya kiasan dasar sendiri dalam kegiatan fundamental itu sudah banyak muncul, hanya tidak dimunculkan di metode kepramukaan. Jadi sekarang hasil Munas terakhir itu sudah muncul. Begitu. Oke, terima kasih Kakak. Banyak Kak. Terima kasih. Pujiannya membuat saya lebih semangat dalam pramuka. Terima kasih. Terima kasih kakak-kakak, dan saya dari awal sampai akhir saya yakin mungkin ada bahasa-bahasa yang mungkin menyinggung kakak-kakak atau kurang berkenan, atau bahkan mungkin materinya ada yang kerocok keliru. Mohon nanti oleh siapapun yang paham membetulkan, karena kadang-kadang tanpa sadar itu keliru, itu ya manusiawi. Dan saya mengucapkan terima kasih atas atensi kakak-kakak semua, atas kebersamaan kita, meluangkan waktu, pikiran, bahkan bukan mungkin tenaga untuk hari ini untuk mengikuti kegiatan Zoom meeting tentang pramukaan. Semoga apa yang kami sampaikan ini menjadikan kakak-kakak menjadi satu, tertarik untuk mendampingi adik-adik dalam kegiatan pramuka, dan yang belum ikut kursus, yuk ikut kursus pramuka. Semangat untuk Kak Endah sama Kak Moko yang sebentar lagi akan ikut kursus KMD. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya terima kasih juga pada Kak Florida yang sudah memandu acara ini, Kak Moko, Kak Arum, Kak Pratino yang setia menemani saya di sini bersama Kak Saiful yang ada di sini juga. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam pramuka. Salam. Terima kasih, saya kembalikan pada Bu Florida.
Iya, terima kasih Kak Vero atas ilmunya yang sangat bermanfaat. Saya jadi tertarik nih dengan pramuka. Tapi saya tertariknya jadi pesertanya aja nih Kak Vero. Ya, Oke, boleh. belum siap jadi KMD Kak nanti Vero. jadi peserta kak. KMD peserta kok. Iya, iya, iya. Ya, baiklah Bapak Ibu, jika masih ada pertanyaan berkaitan dengan materi hari ini, Bapak Ibu bisa mengajukan pertanyaan di grup Telegram kita SMP Negeri 1 Jeruk Legi. Jika Bapak Ibu belum join di grup Telegram, nanti bisa masuk lagi di kombel kita yang ada di platform Merdeka Mengajar ya. Di situ ada link untuk masuk ke grup Telegramnya. Ya Bapak Ibu, kemudian saya sudah di-share linknya di kolom pesan dan kami tunggu untuk absensinya nanti sampai jam 4 waktu Indonesia Barat ya. Jam 4 sore nih Bapak Ibu. Di-share ulang Kak. Oh, di-share ulang. Di-share ulang. Oke.